Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita akan melanjutkan kembali materi pada kali ini untuk perkuliahan pengolahan citra digital. Nah, materi pembahasan kita kali ini akan membahas tentang lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu konsep steganografi, dan pembahasan kita secara detailnya, kita akan membahas metode least significant bit, atau yang sering dikenal, yaitu metode LSB. Nah, pada materi sebelumnya, pembahasan kita itu terkait apa itu steganografi, apa itu bedanya antara kriptografi dan steganografi, kemudian istilah-istilah terkait tentang steganografi, sampai dengan metode menyisipkan pesan. Terakhir yang kita bahas itu adalah metode penyisipan pesan pixel by pixel, atau yang sering kita kenal dengan metode klasik dalam LSB. Kemudian ada lagi pemrosesan penyisipan pesan dengan menggunakan domain frekuensi. Nah, algoritma steganografi itu banyak sekali. Kalau kalian semua pernah searching di Google Scholar ataupun di alamat-alamat website terkait jurnal lainnya, itu ketik keyword metode steganografi. Maka nanti akan ada puluhan metode-metode yang biasa digunakan untuk menyisipkan pesan di steganografi. Nah, adapun metode yang akan kita bahas untuk hari ini adalah fokus ke metode least significant bit atau metode LSB. Nah, metode LSB ini cara penyembunyian data atau istilahnya penyisipan pesan itu dilakukan dengan mengganti bit-bit data, dengan mengganti bit-bit data di dalam segmen citra dengan bit-bit data rahasia. Jadi citra digital itu terdapat sebuah pixel-pixel di mana di dalam sebuah pixel itu terdapat bit-bit data. Nah, kita akan memanfaatkan bit-bit data yang ada di dalam citra digital tadi untuk kita sisipkan sebuah pesan rahasia. Nah, pesan rahasianya bagaimana? Pesan rahasianya itu diubah dulu menjadi biner. Jadi misalkan ada pesan rahasia berupa teks. Misalkan uang saya simpan di brankas X. Maka kalimat tadi kita pecah dulu menjadi biner, kemudian nanti setelah itu kita sisipkan ke dalam bit-bit yang bisa dimodifikasi di dalam sebuah citra digital. Nah, metode untuk menyisipkan pesan yang paling sederhana atau yang paling dasar dari steganografi yaitu adalah metode least significant bit atau metode LSB. Nah, pada susunan bit di dalam sebuah citra, jadi itu terdapat ukurannya dulu. Jadi misalkan kita punya sebuah citra digital, ukurannya 10 kali 10. Berarti kita punya 100 pixel, 10 kali 10, kita punya 100 pixel. Nah, setiap titik pixel tadi itu memiliki ukuran 1 byte. Jadi kalau ada 100 pixel, berarti gambar yang kita punya itu ukurannya adalah 100 byte. Nah, di dalam setiap pixelnya tadi, dalam 1 byte-nya tadi, itu terdapat ukuran lagi, yaitu bit sebanyak 8 bit. Jadi, setiap pixel punya 1 byte, dan setiap 1 byte itu punya ukuran 8 bit. Ya, berarti 8 dikali dengan 100. Berarti ada 800 bit dalam ukuran citra 10 kali 10. Nah, di dalam susunan bit tadi, ada bit yang paling kurang berarti. Ada bit yang paling berarti. Nah, bit yang paling berarti itu disebut most significant bit atau MSB. Dan ada lagi bit yang paling kurang berarti.
atau yang disebut sebagai least significant bit. Nah, misalkan sebagai contoh, ini saya punya susunan bit pada sebuah byte. Jadi misalkan titik piksel yang paling pertama, paling ujung sebelah kiri, ada 1 byte. Nah, 1 byte itu punya 8 bit. Nah, bit itu direpresentasikan dengan biner. Jadi misalkan di sini ada 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, ini totalnya atau banyaknya adalah 8 bit. Nah, MSB atau most significant bit itu berada di bit yang paling sebelah kiri atau bit yang paling awal. Sedangkan LSB itu berada di bit yang paling terakhir. Nah, yang ini. Nah, bit yang cocok untuk diganti adalah bit LSB, bit yang paling terakhir. Kenapa? Karena ini, perubahan tersebut hanya mengubah nilai byte satu lebih tinggi atau satu lebih rendah dari nilai sebelumnya. Jadi misalkan 0 menjadi 1 atau 1 itu menjadi 0. Nah, itu konsep merubah bit yang paling tidak berarti atau disebut sebagai LSB. Nah, sebagai contoh, misalkan ada byte, suatu byte tersebut menyatakan warna merah, ya, menyatakan warna merah. Jadi ada 1 byte itu menyatakan warna merah. Maka perubahan 1 bit LSB tidak mengubah warna merah tersebut secara berarti. Jadi kalau kita merubah bit yang paling terakhir tadi atau LSB tadi, maka secara kasat mata manusia tidak bisa membedakan bahwa warna tersebut berubah. Kecuali yang kita ganti itu di bagian awal atau MSB. Kalau misalkan yang di bagian MSB yang kita ubah atau kita ganti, maka perubahan tersebut akan terlihat secara visual manusia. Nah, itulah sebabnya mengapa yang dimainkan dalam steganografi itu adalah di bit yang paling terakhir atau di bagian LSB-nya. Sehingga secara kasat mata, perubahan warna itu tidak akan terlalu terlihat secara signifikan. Nah, contoh, misalkan ada segmen data citra sebelum perubahan atau bit aslinya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 byte. 8 kali 4, 32. Berarti ada 32 bit. Nah, yang mau kita rubah itu bit yang mana? Nah, tidak semua bit dari setiap byte itu kita rubah. Kita bisa pilih kira-kira bit mana yang akan dirubah. Sebagai contoh misalkan. Yang pertama, nah, ini 1. Ya, yang paling sebelah kiri. Tadi kan 1 dirubah menjadi 0, atau 0 dirubah menjadi 1, atau tidak berubah. Nah, misalkan 1 dirubah menjadi 0, sehingga byte yang pertama menjadi ini. Kemudian byte yang kedua itu 0, kita ubah menjadi 1, sehingga perubahannya menjadi seperti ini. Kemudian byte yang ketiga, oke, misalkan 0, kita ubah menjadi 1, sehingga perubahannya seperti ini. Nah, byte yang terakhir, misalkan 1. Nah, ternyata byte yang terakhir ini nggak kita rubah, yaitu bisa saja. Sehingga untuk byte yang terakhir, itu susunan bitnya sama seperti byte seperti semua sebelumnya atau seperti yang sebelum adanya perubahan. Nah, untuk memperkuat teknik penyembunyian data, bit-bit data rahasia tidak digunakan mengganti byte-byte yang berurutan. Jadi untuk memperkuat metode steganografi ini, itu bisa saja byte-byte yang dirubah itu nggak secara berurutan, misalkan dari kiri ke kanan terus, atau dari atas ke bawah terus, tapi bisa diacak. Ya, misalnya terdapat 50 byte dalam suatu pixel. Kemudian 6 bit data yang akan disembunyikan, ada 6 bit data yang mau